Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendel Ireng. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga para penonton, pemirsa semuanya, para sahabat-sahabat semuanya, teman-teman channel Kendel Ireng diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dimudahkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezeki yang lagi sedang ada masalah, dibukakan pintu penyelesaiannya yang sedang dalam sakit, semoga diberikan kesehatan. Bahwasanya negara kita dulunya adalah sebuah kerajaan, banyak cerita, banyak pengetahuan sejarah tentang kerajaan negara yang besar ini. Begitu banyak aneka ragam kerajaan yang ada di negara kita, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Banyak kerajaan-kerajaan yang dulu sebelum merdeka itu mengalami masa kejayaan. Tetapi tidak luput pula ada beberapa kerajaan atau sebuah pemerintahan dalam kerajaan itu terjadi pemberontakan, terjadinya baik itu dari internal maupun dari eksternal. Kali ini channel Kendel Ireng mencoba menyampaikan sejarah dari pemberontakan kerajaan Majapahit, yaitu mungkin akan dibagi menjadi empat kali terjadi pemberontakan yang ada di kerajaan Majapahit. Pada zaman dahulu begitu banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa. Salah satunya yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Nusantara. Konon kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama yang memerintah kerajaan dari tahun 1293 hingga 1309. Tahta kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Raja Jayanegara sebagai raja kedua yang merupakan putra dari Raden Wijaya. Selama berdiri sebagai kerajaan, ada sejumlah pemberontakan di masa kerajaan Majapahit. Pemberontakan itu terjadi dikarenakan masalah internal ataupun masalah eksternal di pemerintahan kerajaan Majapahit pada waktu itu. Kali ini channel Kendel Ireng akan membeberkan beberapa pemberontakan yang ada di kerajaan Majapahit. Antara lain yaitu yang pertama, pemberontakan Ronggolawe. Ronggolawe merupakan tokoh penting dalam pendirian kerajaan Majapahit. Ronggolawe juga seorang sahabat setia
dari Raden Wijaya. Pemberontakan Ranggalawe bermula dari hasutan sosok yang gemar mengadu domba di dalam kerajaan Majapahit, yaitu Mahapatih Kerajaan Majapahit. Sejak berdirinya Kerajaan Majapahit, Mahapatih senang mengadu domba, sehingga menimbulkan permusuhan di antara para sahabat Raden Wijaya. Banyak muncul perbedaan waktu atas kapan tepatnya pemberontakan Ranggalawe terhadap Majapahit. Para sahabat setia penonton channel Kendil Ireng, di dalam kitab Pararaton disebutkan bahwasanya pemberontakan Ranggalawe merupakan perlawanan pertama yang terjadi di Kerajaan Majapahit, yaitu berkisar pada tahun 1295. Peristiwa terjadi setelah Raden Wijaya meninggal dunia. Sementara di dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 di dalam Kidung Panji Wijaya Karma dan Kidung Ranggalawe. Disebutkan konon Ranggalawe tidak puas terhadap posisi sebagai Adipato Tuban. Para saudara sekalian, selain itu Ranggalawe juga merasa kesal karena pengangkatan Nanbi sebagai Rahyan Patih. Menurut Ranggalawe, jabatan itu harusnya diberikan kepada pamannya Lembu Sora. Sementara Lembu Sora justru mendukung Nambi menjadi patih dan tidak setuju dengan Ranggalawe. Situasi ini dimanfaatkan Mahapatih untuk menghasut Nambi. Mahapatih melaporkan bahwa Ranggalawe tengah menyusun pemberontakan serta meminta izin Nambi untuk menyerang. Ranggalawe yang mendengar kabar serangan itu kemudian menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Majapahit. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Ranggalawe dan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi, Kebo Anabrang, dan pamannya sendiri, yaitu Lembu Sora. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe terbunuh oleh Kebo Anabrang. Kemudian waktu berjalan, terjadilah pemberontakan yang kedua. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Lembu Sora. Lembu Sora adalah seorang sahabat Raden Wijaya yang juga ikut mendirikan Kerajaan Majapahit. Pemberontakan Lembu Sora terjadi pada tahun 1300 atau 5 tahun setelah pemberontakan Ranggalawe, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri.
Pada pemberontakan Ronggolawe, Lembu Sora masih berpihak pada kerajaan Majapahit. Namun perjalanan waktu saat melihat keponakannya itu dibunuh secara kejam oleh Kepu Anabrang, Lembu Sora menjadi murka. Ia menyerang Kepu Anabrang hingga tewas. Pasca pertempuran, Raden Wijaya telah mengampuni semua yang terlibat. Namun karena fitnah Mahapati, Lembu Sora dianggap sebagai pemberontak yang telah membunuh Kepu Anabrang. Mahapati terus menghasut pejabat istana dan menyatakan bahwa Lembu Sora patut mendapatkan hukuman mati. Namun Raden Wijaya menolak usulan itu. Karena geram, Mahapati terus menghasut para pejabat istana hingga mereka resah. Karena raja seolah-olah melindungi Lembu Sora. Para sahabat channel Kendil Ireng, alhasil Raden Wijaya menghentikan Lembu Sora dari jabatannya dan berencana membuangnya ke Tulebang. Mahapati mendatangi rumah Lembu Sora untuk menyampaikan keputusan raja. Kemudian Lembu Sora datang ke istana untuk menyerahkan diri. Karena akal bulus Mahapati, Lembu Sora disangka akan melakukan pemberontakan pada raja. Ketika sampai di halaman istana, Lembu Sora dihadap pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambi. Lembu Sora dan pengikutnya dikeroyok pasukan Majapahit hingga tewas tanpa sisa. Perjalanan waktu, kerajaan Majapahit berganti pimpinan. Yang dulu dipimpin Raja Wijaya, kini telah dipimpin oleh Raja Jayanegara. Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Jayanegara berkisar pada tahun 1309 sampai 1328. Di bawah kepemimpinan Jayanegara, kerajaan Majapahit terjadi lagi pemberontakan yang ketiga yang dipimpin oleh Nambi. Pemberontakan disebabkan oleh fitnah pejabat licik Mahapati. Mahapati yang mengincar jabatan patih mengadu domba antara Nambi dan Raja Jayanegara. Nambi adalah salah satu sahabat Raden Wijaya. Bersama Ronggolawe, Kepu Anabrang, dan Lembu Sora, ia juga turut merintis pendirian kerajaan Majapahit. Nambi dinobatkan sebagai patih pertama di kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya atas kesetiaan dan jasanya. Mahapati berhasil menyingkirkan Ronggolawe, Kepu Anabrang, dan Lembu Sora. Ketika tahun 1295 hingga 1300, ketika pemberontakan akibat fitnah Mahapati. Untuk menyingkirkan Nambi, Mahapati menciptakan ketegangan
antara raja dan patihnya. Para pendengar setia channel Kendari Ireng, Mahapati menyebarkan rumor bahwa Jayanegara tidak menyukai gagasan Nambi. Suatu hari Nambi minta izin pulang kampung pada raja untuk menengok ayahnya yang tengah sakit keras. Belum tiba di rumah, ternyata ayah Nambi telah meninggal dunia. Mahapati memanfaatkan kesempatan ini dengan mendatangi rumah Nambi dan menyampaikan kabar bahwa raja menyarankan agar memperpanjang masa istirahat Nambi di rumah. Nambi percaya saja dengan Mahapati atas perintah raja yang disampaikan. Namun di hadapan raja Jayanegara, Mahapati justru memfitnah bahwa Nambi menolak kembali ke kerajaan dan tengah mempersiapkan untuk memberontak. Menurut penjelasan daripada kitab Pararaton, disebutkan Raja Jayanegara marah dan meminta pasukan untuk membunuh Nambi. Namun di dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa pimpinan serangan terhadap pemberontakan Nambi adalah Raja Jayanegara. Nambi dan seluruh pasukannya tewas dalam pertempuran itu. Baik kitab Pararaton atau kitab Negara Kertagama menyebutkan kematian Nambi pada tahun 1316. Selang beberapa waktu berganti tahun, terjadi lagi pemberontakan di kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Rakuti. Pemberontakan Rakuti di kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara. Rakuti merupakan anggota Dharmaputra. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Dharmaputra berarti pegawai istimewa istana yang disayang raja. Saat Raja Jayanegara menggantikan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, Rakuti merasa tidak puas dengan pemerintahannya. Raja Jayanegara dianggap labil dan mudah diperdaya. Terlebih Jayanegara merupakan putra Raden Wijaya dari seorang selir, bukan dari seorang permaisuri. Hal tersebut yang menjadikan alasan Rakuti untuk menggulingkan Raja Jayanegara dari tahta kerajaan Majapahit. Pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Saat Rakuti berhasil menduduki ibu kota, Gajah Mada mengatur siasat dengan mengatakan bahwa Raja Jayanegara telah tewas dalam pelariannya. Mendengar kabar itu, para pejabat istana dan rakyat sedih. Akhirnya,
Gajah Mada meyakinkan bahwa rakyat masih mencintai rajanya dan tidak menyukai tindakan kudeta yang dilakukan Rakuti. Gajah Mada pun menjelaskan bahwa Raja Jayanegara masih hidup dan meminta dukungan rakyat untuk memadamkan pemberontakan Rakuti. Pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan dan Raja Jayanegara menduduki tahtanya kembali. Demikian kisah 4 pemberontakan yang ada di Kerajaan Majapahit pada waktu pemerintahan Raja Wijaya dan Raja Kerta Jayanegara. Terima kasih telah menyaksikan kisah pemberontakan Majapahit. Semoga sejarah ini atau kisah ini menjadikan wawasan, menambah pengetahuan bagi kita tentang sejarah Kerajaan Majapahit di masa lampau. Kami dari channel Kendil Ireng mohon maaf apabila ada kata atau salah berucap, kekeliruan dalam menyampaikan, karena semuanya tak luput daripada salah. Kebenaran mutlak milik Allah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel Kendil Ireng, di like, komen, dan dibagikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.